Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeodeta, jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan membahas proses berpikir para pendiri bangsa sehingga memproduksi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Selalu ada cerita di balik sebuah peristiwa. Pun demikian ketika akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita. Butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke sana. Di samping juga menegangkan. Tak berlebihan jika proses pembuatan ideologi negara ini kemudian menjadi salah satu sejarah terpenting bagi Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yakni panca yang berkelima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sendi utama yang menyusun Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kesemua ini tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Kouso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Andes Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota-anggota sidang terdiri dari 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Tanyanya. Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota, antara lain Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Usulan Soekarno diterima baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal tersebut tidak lepas dari pola pikir para pendiri negara sehingga terciptanya Pancasila yang kita kenal sekarang. Yang pertama yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat yaitu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kelima yaitu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menyempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Itulah sejarah singkat dan proses berpikir para pendiri bangsa sehingga bisa memproduksi Pancasila seperti yang
kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan wawasan kita. Dengan ini saya telah menyelesaikan tugas saya dalam materi Pengantar Pendidikan Pancasila Politeknik Negeri Ujung Pandang tahun 2020. Sekian dan terima kasih.